Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Ika Septian Ciptaning Tias. Jabatan saya adalah guru kelas 5 di SDN Gendolo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pada rancangan aktualisasi kali ini, prioritas isu yang saya peroleh adalah rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring di SDN Gendolo. Optimalisasi penggunaan metode video-based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa pada kelas 5 SDN Gendolo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Selanjutnya yaitu visi misi organisasi, yaitu visi misi SDN Gendolo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dengan visi yaitu berilmu tinggi, berwawasan luas, terampil, beriman, dan berakhlak mulia. Kemudian, tugas dan fungsi peran sebagai guru kelas. Menurut Permen nomor 16 tahun 2009, tugas dari guru kelas yaitu menyusun kurikulum, silabus, RPP, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal, menilai dan mengevaluasi proses belajar, menganalisis hasil penilaian pembelajaran siswa. Kemudian, peran saya di sini adalah melaksanakan pembelajaran tematik di kelas 5 SDN Gendolo tahun pelajaran 2021-2022. Identifikasi isu yang saya temukan di SDN Gendolo yaitu yang pertama, kurang optimalnya guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran daring di SDN Gendolo. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa kelas 5 dalam mengikuti pembelajaran daring di SDN Gendolo. Yang ketiga, kurang optimalnya penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran daring di SDN Gendolo. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan APKL. Berdasarkan analisis isu dengan kriteria APKL, maka didapat poin tertinggi yaitu rendahnya minat belajar siswa kelas 5 dalam mengikuti pembelajaran daring di SDN Gendolo sebagai penetapan isu prioritas. Selanjutnya yaitu mencari akar permasalahan. Dari isu rendahnya minat belajar siswa kelas 5, diperoleh beberapa faktor penyebab akar permasalahan. Yang pertama adalah metode, yaitu belum adanya metode pembelajaran daring yang inovatif dan menarik. Metode pembelajaran daring cenderung monoton dan bersikap satu arah. Kemudian material, guru hanya memanfaatkan aplikasi WA dalam pemberian tugas dan materi. Sumber bahan ajar hanya menggunakan buku paket dan LKS. Kemudian dari faktor manpower, yaitu guru kurang dalam memanfaatkan media berbasis TIK dalam pembelajaran daring. Siswa dan orang tua kesulitan dalam pembelajaran daring. Guru kesulitan dalam menjelaskan materi dalam pembelajaran daring. Kemudian faktor mesin, yaitu kurang pemanfaatan aplikasi pembelajaran daring interaktif seperti Zoom dan Google Meet. Keterbatasan sarana pembelajaran daring siswa seperti HP atau laptop. Kemudian environment, yaitu motivasi belajar siswa menurun akibat maraknya game online dan media sosial. Kurangnya dukungan dan bimbingan orang tua siswa dalam pembelajaran daring. Yang keenam yaitu measurement, yaitu belum adanya feedback atau umpan balik guru dalam pembelajaran daring, sehingga tidak bisa mengukur sejauh mana pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu kita mencari gap analisis, sehingga diperoleh kondisi saat ini yaitu minat siswa dalam mengikuti pembelajaran daring masih kurang. Siswa lebih tertarik bermain game dan sosial media daripada mengikuti pembelajaran daring. Kondisi yang diharapkan adalah siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring sehingga hasil belajar siswa bisa optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dampak jika dibiarkan, yaitu akan semakin rendahnya hasil belajar siswa karena siswa tidak memiliki minat untuk belajar. Gagasan-gagasan kreatifnya yaitu menggunakan metode pembelajaran video-based learning, media kuisis, dan media Google Meet untuk menarik minat siswa dalam melakukan pembelajaran daring. Berdasarkan gagasan kreatif, yaitu penggunaan media pembelajaran kuisis untuk meningkatkan minat siswa,
penggunaan media video-based learning untuk meningkatkan minat siswa, dan penggunaan aplikasi Google Meet untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian saya berdiskusi dengan mentor dengan menggunakan metode MC Namara kami, kemudian menganalisis gagasan kreatif yang bisa diterapkan di SDN Gendolo, yaitu gagasan yang kedua, yaitu tentang optimalisasi penggunaan metode video-based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa pada kelas 5 SDN Gendolo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Selanjutnya adalah kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Ada 7 kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan subkegiatan yaitu menentukan materi pembelajaran, membuat RPP, dan melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat media PowerPoint. Dengan subkegiatan yang pertama menyiapkan bahan materi dan desain, yang kedua membuat media PowerPoint, yang ketiga mengidentifikasi seberapa jauh PowerPoint bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, membuat video pembelajaran dengan memasukkan media PowerPoint ke dalamnya. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat desain video pembelajaran. Yang kedua, mempraktikkan cara penggunaan media PowerPoint dan melakukan perekaman dengan aplikasi Camtasia. Yang ketiga, melakukan pengeditan dan finalisasi video pembelajaran sesuai dengan masukan mentor dan rekan yang ahli dalam IT. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu menyusun soal pretest. Dengan tahapan yang pertama, mencari referensi soal yang tepat. Yang kedua, membuat soal pretest melalui Google Form. Kemudian membagikan soal pretest kepada siswa. Dan yang keempat, mengamati siswa yang telah mengerjakan soal melalui Google Drive. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan metode video-based learning. Tahapan yang pertama yaitu menyampaikan video pembelajaran. Yang kedua, meminta siswa untuk memperhatikan video yang telah dibagikan. Yang ketiga, meminta siswa untuk mengisi kuesioner tentang kesan saat pembelajaran dengan video-based learning. Kemudian, kegiatan keenam yaitu melakukan post-test atau evaluasi, yaitu dengan tahapan yang pertama mencari referensi soal. Yang kedua, menyusun soal sesuai dengan KD. Yang ketiga, membagikan soal post-test. Kemudian yang keempat, mengamati siswa yang telah mengerjakan soal. Kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan feedback atau umpan balik pembelajaran kepada siswa. Tahapan yang pertama yaitu membuat kuesioner tentang pengalaman belajar siswa. Yang kedua, meminta siswa mengisi kuesioner. Yang ketiga, memberikan reward berupa poin star bagi siswa yang berprestasi. Jadi dalam hal ini saya memberikan reward berupa poin star yang akan diumumkan setiap bulannya dan siswa yang berprestasi akan mendapatkan reward berupa sertifikat. Kemudian yang keempat, melakukan kunjungan rumah pada siswa yang kurang berprestasi agar menarik minat mereka dalam pembelajaran daring dan memberikan semangat kepada siswa yang kurang berprestasi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai aneka dan juga agenda 3 yang terdapat dalam kegiatan aktualisasi. Dalam kegiatan menyusun RPP, akuntabilitas yaitu bertanggung jawab, komitmen mutu, kreatif dan inovatif, kemudian nasionalisme yaitu sila keempat, yaitu musyawarah dan mau menerima pendapat. Kemudian untuk etika publik, bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi. Kemudian anti korupsi, disiplin waktu dan juga bekerja keras dalam menyusun RPP. Kemudian untuk manajemen ASN, yaitu penyusunan RPP sesuai dengan silabus dan kurikulum. BOG, adanya koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah. Pelayanan publik, yaitu pengumpulan referensi untuk penyusunan RPP membantu proses pembelajaran dan yang akan mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan kedua, membuat PowerPoint. Nilai akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dalam menyiapkan materi. Selanjutnya yaitu melakukan post-test. Yang pertama, komitmen mutu yaitu membuat soal yang inovatif, kreatif, dan sesuai karakteristik siswa. Etika publik, melakukan hubungan dan komunikasi yang baik dan ramah.
Kemudian anti korupsi yaitu mengajarkan nilai kejujuran kepada siswa saat mengerjakan soal. Akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Nasionalisme sesuai dengan sila kelima yaitu melakukan penilaian secara adil. Untuk manajemen ASN yaitu membuat evaluasi sesuai dengan tugas dan kedudukan guru sebagai ASN. Pelayanan publik membuat evaluasi yang efektif, efisien, dan juga adil. Untuk WOG yaitu adanya koordinasi dengan orang tua siswa dalam memberikan soal evaluasi. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan feedback atau umpan balik pembelajaran kepada siswa. Dengan nilai akuntabilitasnya yaitu bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengecekan kuesioner siswa. Komitmen mutu membuat kuesioner yang inovatif dan bermutu. Kemudian nasionalisme sesuai sila kelima yaitu adil dan transparan dalam pemberian reward berupa PowerPoint kepada siswa. Anti korupsi peduli dengan siswa yang kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Untuk etika publiknya, melakukan kerjasama yang baik dengan wali siswa terkait dengan kunjungan rumah. Kemudian manajemen ASN, yaitu membuat kuesioner dan umpan balik sesuai dengan tugas dan kedudukan guru sebagai ASN. Pelayanan publik, memberikan reward secara adil, transparan, dan objektif. WOG, adanya koordinasi dengan orang tua siswa dalam melakukan kunjungan rumah. Selanjutnya adalah dampak pemecahan isu. Yang pertama bagi siswa kelas 5, yaitu minat belajar siswa kelas 5 SDN Gendolo dalam mengikuti pembelajaran daring akan meningkat dan ke depannya diharapkan akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian bagi guru kelas 5 atau individu dalam hal ini saya yaitu kemampuan guru dalam memanfaatkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif akan meningkat sehingga dapat terwujud pembelajaran daring yang interaktif dan menarik minat belajar siswa. Kemudian bagi instansi sekolah, yaitu mutu pendidikan akan meningkat sehingga visi dan misi sekolah dapat tercapai dengan baik. Kemudian bagi masyarakat, dalam hal ini yaitu orang tua, beban orang tua menjadi lebih ringan dan memudahkan orang tua dalam memotivasi anak dalam melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya adalah matriks jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Dalam hal ini, aktualisasi akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai 1 Oktober 2021 dengan 7 kegiatan, yaitu penyusunan RPP, membuat media PowerPoint, membuat video pembelajaran, menyusun soal pretest, melaksanakan pembelajaran video-based learning, melakukan post-test atau evaluasi, dan melakukan umpan balik. Selanjutnya, kendala dan rencana antisipasinya. Untuk kendala yang pada kegiatan pertama, yaitu konsep RPP masih kurang sempurna. Rencana antisipasi yaitu meminta masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, media belum tersedia saat digunakan, yaitu rencana antisipasi meminta bantuan rekan guru untuk ikut mendampingi saat pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan video pembelajaran kurang menarik. Rencana antisipasinya bekerja sama dengan rekan guru yang lebih berpengalaman untuk membuat video pembelajaran. Kemudian kendala pada kegiatan keempat yaitu sebagian peserta didik tidak mengerjakan soal pretest. Maka rencana antisipasinya berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mendampingi anaknya dalam mengerjakan soal. Kemudian pada kegiatan kelima, kendalanya siswa tidak melaksanakan pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Maka solusinya memberikan tata tertib dan juga motivasi kepada siswa dalam pembelajaran sebelum proses pembelajaran daring dimulai. Kemudian kegiatan keenam, siswa kurang percaya diri dalam mengerjakan soal evaluasi. Rencana antisipasinya yaitu guru memotivasi siswa bahwa yang terpenting adalah proses bukan hanya hasil akhir. Untuk kegiatan yang ketujuh, kendalanya adalah sebagian siswa tidak mengisi kuesioner tentang pengalaman belajar. Maka rencana antisipasinya yaitu bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendampingi anak dalam pengisian kuesioner. Baik, sekian presentasi dari saya tentang rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.